Jawaban sederhananya, orang feeling itu akan pede kalau kita punya kekuatan ruhiyah, kekuatan batin. Nah, kekuatan batin itu lebih banyaknya itu didapat dari proses ibadah. Tetapi ibadah yang konkret bagi orang feeling itu adalah memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebetulnya setiap kita memberi satu manfaat kepada orang lain, itu sama dengan kita memberi kredit poin kepada rasa percaya diri kita. Teruslah bermanfaat, terus memperbanyak kebaikan-kebaikan yang dibuat, otomatis nanti akan sampai pada angka tertentu. Setelah itu cukup memadai, percaya diri itu akan muncul. Kalau tentang role model atau benchmark saya kepada tokoh-tokoh yang lain, ini memang sebetulnya beragam, tetapi akhirnya untuk sampai menemukan pola tersendiri sebagaimana orang feeling, itu lebih banyak merupakan kombinasi dari hasil memadukan keunggulan-keunggulan dari banyak orang yang kemudian diprototipekan sendirilah. Saya malah lebih senang menyebut bahwa saya telah membangun sebuah benchmark tersendiri di kepala saya tentang orang feeling yang ideal. Ya, tentu saja inspirasi terbesarnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Kita bisa melakukan bagian yang luar-luar, misalnya contohnya dengan banyak senyum, ramah, membantu menyelesaikan masalah orang lain, mendengarkan orang lain curhat, sampai yang namanya membesarkan hati itu adalah dengan menggunakan kekuatan zikir. Jadi tinggal di bagian mana kita punya masalah. Kalau di solver itu akan diberitahu, kita di permukaan, di bagian hilir, atau kita di bagian hulu. Maka membesarkan hati itu mulailah ya dari yang mampu, ya artinya dari hilir. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang yang baik, mulailah dari hulu, dari inti-intinya. Ya, keyakinan kepada Allah dan meyakini bahwa cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita yaitu adalah dengan memberikan potensi terbaik kita, yaitu feeling, dan feeling itu kita syukuri dengan ilmu yang baik menggunakan Stephen, maka itu adalah cara membesarkan hati yang paling baik. Dalam urusan poligami, ayah ini kan bukan teori, ini kan ayah praktisi. Insya Allah itu adalah yang terbaik untuk meningkatkan makom seorang laki-laki, dan pada saat yang sama juga meningkatkan makom seorang perempuan, dan secara berjamaah pasangan suami istri itu nanti insya Allah akan bisa menjadi kebaikan sosial, karena itu adalah cara untuk bagi laki-laki bertanggung jawab menaikkan marwah perempuan. Dan itu menurut saya solusinya dalam Islam itu ditawarkannya adalah poligami. Hukum poligami awalnya adalah mubah, bukan wajib, tapi bisa menjadi wajib ketika situasi sosial terlalu banyak orang-orang yang tidak mendapatkan pintu surga. Ya seperti Samwani ini harus ada yang bertanggung jawab, berpikir untuk menjadikan Samwani sebagai bagian dari yang diayomi, yang ditanggung jawab, yang diberikan pintu surga. Dan itu tentu saja akan lebih mudah kalau ada banyak laki-laki yang bersedia berpoligami. Kalau feeling berjodoh lagi dengan orang feeling, maka terima dululah bahwa karena itu sudah nikah, maka terimalah itu sebagai perjodohan. Memang itu artinya Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, maka bersikaplah dulu dengan menerima perjodohan itu. Nah, menerima itu adalah awal kemenangan. Tapi kalau kita pengen lebih harmonis, menggunakan konsepnya Stephen, kalau sudah jelas bahwa memang MK-nya sama, lakukanlah 3 solusi yang Stephen tawarkan. Yang pertama adalah libatkan pihak ketiga. Yang kedua adalah perjarang pertemuan. Ya, yang ketiga naikkan makom suami. Terutama ya boleh dibilang kaliber, boleh dibilang ya kelasnya suami itu dinaikkan supaya suami itu kepada istri bukan memberi sesuatu yang sama, dia memberi sesuatu yang lebih besar powernya. Maka naikkanlah makom sang suami. Rasa ngegantung yang rasakan sepanjang itu tertakluk kepada maunya suami, karena itu yang jadi imam, maka bersikap bijaklah. Nah, ketika bersikap bijak,
ketika bersikap bijak, menghilangkan sikap ngegantung itu kan ada peristiwa berlapang dada. Karena ketidakmampuan kita menolong orang lain itu tuntas, tertakluk kepada amanah yang lain yang dibebankan kepada kita untuk menjadi istri yang soleha terhadap maunya suami. Jadi bersikap bijaklah, lapang dada saja. Insya Allah nanti keinginan untuk berbuat lebih baik itu akan ditulis oleh Allah, dan suatu saat itu akan ada kesempatan ketika Anda punya dana pribadi atau ketika suami Anda sudah mulai sepaham dengan Anda untuk memberi lebih banyak, menolong lebih banyak kepada orang lain. Kesempatan itu pasti akan ada. Kalau feeling dengan feeling itu bergabung, bisa saja itu terjadi kerjasama yang begitu dalam banget melibatkan hati, jika memang itu dipertautkan dengan secara baik. Misalnya seperti saya dengan kakek, feeling dengan feeling, ya kerjasama kita sampai ke hati, sampai bahkan menjodohkan anak-anak kita, begitu kan. Tapi yang jadi masalah, mungkin masalahnya bukan di MK. Kalau tiba-tiba satu orang nggak sekufu, tidak punya visi misi yang sama, atau cara melihat berbeda, dunia sosialnya berbeda. Yang satu sangat egois banget misalnya karena didikan, bukan karena MK. Itu persoalannya lain, penyakitnya lain. Diselesaikannya dengan cara yang lain, bukan semata-mata karena MK. Tapi kalau mau mencari tangan kanan yang terbaik bagi orang feeling itu adalah intuiting. Saya dengan Mas beruntung, kami punya indera yang orang intuiting, yang dialah yang bisa mengabdikan dirinya, menyalurkan energi baiknya untuk bisa membesarkan atau membantu orang feeling. Memang betul, orang T itu orang karir. Dunia karir memang akan lebih bagus untuk orang T, mainannya orang T. Karena mereka logis, mereka sistematis, mereka berhitung, mereka terus berpikir, mereka detail, mereka mikroskopik. Sementara orang feeling malas mikir dan segala macamnya. Tapi ada ruang-ruang di mana dalam pekerjaan kantor itu peranan orang feeling lebih besar. Contohnya adalah interaksi, komunikasi, berempati, menggerakkan orang. Bagaimana program itu bisa jalan ketika kemudian orang-orang yang menjalankannya itu termotivasi. Nah, itu adalah ruang-ruang di mana itu orang feeling bisa bermain. Tapi yang paling penting begini, lihat situasinya dengan sangat baik, dudukan setiap orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kalau Anda bisa memetakan dengan baik menggunakan konsep Stephen, feeling Anda pakai, berkomunikasi dengan setiap MK itu, Anda nancep tajam ngikutin konsep Stephen, percayalah deh sama saya, nanti akan Anda punya value tertentu yang nggak bisa digantikan oleh orang thinking yang dengan sekian macam kelebihannya itu. Dan setahu saya, akhirnya orang feeling itu bisa melaju karirnya lebih cepat bahkan dari orang thinking ketika proses interaksinya itu efektif, penuh keberkahan. Kalau orang feeling ingin bekerja sama dan orang thinking, mudah banget. Tetaplah hangat, tetaplah baik pada dia walaupun orang thinking itu akan mengkritik Anda, memberikan masukan kepada Anda sepahit apapun, setajam apapun, senyelkit apapun. Balas dengan kehangatan, dengan senyum, dengan perhatian, bahkan dengan terus menolong dan membackup orang thinking yang kritis kepada Anda tersebut. Nantinya dia akan kalah dua kali. Sudah kalah karena MK-nya, juga kalah karena untayan energi yang Anda keluarkan yang menghunjam kepada dia. Menjadi abdi negara di Indonesia ini sebetulnya itu adalah feeling banget tuh. Jadi gimana caranya supaya dengan kekuatan empati kita, simpati kita, kita bisa disenengin oleh bos tanpa harus menjilat. Bisa disenengin oleh teman kanan, teman kiri, teman belakang, teman samping. Kita menjadi pemimpin yang baik bagi anak buah kita. Nah, kalau di birokrasi sebagai ASN itu feeling banget. Jadi Mas Slamet tinggal keluarkan semua feelingnya, jangan pakai ditahan-tahan. Sudah pasti kepatuhan kepada suami itu tanpa reserve. Patuh pada suami itu bahkan bukan hanya sekedar logikanya yang patuh. Feeling kita pun patuh.
perasaan kita pun ditundukkan kepada suami. Jadi kalau suaminya mengatakan tidak, ya tidak. Meskipun terkadang berbenturan karena suami pakai hitung-hitungan thinking. Nggak apa-apa, kepatuhan kita serahkan kepada suami. Karena memang konsep sendiri dengan konsep berkeluarga memang beda. Jadi sebesar apapun yang kita inginkan, ujungnya adalah harus bisa meyakinkan suami. Sepanjang suami tidak bisa diyakinkan, ikut apa kata suami. Kecuali pada ruang-ruang, pada bagian-bagian yang itu memang menjadi otoritas pribadi kita. Kalau Anda punya uang pribadi, ya tunjukkanlah yang uang pribadi itu bahwa rumus Anda itu bisa jalan. Sekaligus membuktikan kepada suami bahwa hitung-hitungan suami bisa salah. Tapi jangan menggunakan sumber daya yang itu under wewenang suami. Assalamualaikum. Jadi sebetulnya kita paling perlu bersyukur, terutama sebagai orang feeling, karena bagaimanapun juga feeling ini punya kekuatan besar yang kalau kita bisa eksplorasi, kekuatan itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Sebetulnya demikian juga dengan MK-MK yang lain. Tapi khas pada feeling ini, keunggulannya terletak kepada sesuatu yang sangat mahal, yaitu yang namanya belief, yang namanya kerjaan hati, kerjaan perasaan, keyakinan, nyali, yang itu value-nya amat-amat sangat tinggi. Karena itu bab tentang akidah pun, berhubungan dengan Allah pun, itu kita memang sangat bergantung kepada keimanan. Keimanan itu kan urusannya urusan hati, ya urusan feeling. Nah karena itulah mengapa harusnya memang orang feeling lah yang yakin lebih dulu, yang belief lebih dulu kepada bab-bab kebaikan semuanya, termasuk tentang yakin akan adanya Allah begitu ya, dan itu menjadi kekuatan yang paling utama. Nah sekarang bagaimana caranya supaya belief itu, hati dan perasaan dan keyakinan itu muncul menjadi optimal. Nah disitulah sebetulnya kita masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Tapi saya rasa adalah kalau ukurannya secara mudahnya begini, Anda udah pernah mencoba bernyali, mengambil resiko, gagal, dan setelah itu Anda kapok, nah itu berarti feeling yang Anda miliki belum terasa. Yang dimaksud dengan labeling itu begini, memang tidak boleh ngecap orang, terutama berdasarkan alat-alat tes yang salah. Contoh misalnya kalau orang ikut tes pencil and paper, kemudian kita dibilang sebagai orang feeling, padahal nggak taunya salah gitu kan. Nah itu mengapa labeling itu menjadi tidak boleh dilabelkan atau dicap. Mau berdasarkan alat tes atau mau berdasarkan praduga, nggak boleh melabeling orang. Tapi kalau misalnya prosesnya melewati alat tes Stephen yang akurasinya 95%, dan itu pada dasarnya adalah untuk menemukan karakter yang genuine punya kita, yang sesuai dengan DNA kita, sesuai dengan genetik kita, yang kemungkinan kecil itu untuk salah itu hanya 5%, ya ini tidak perlu ragu-ragu, karena itu insya Allah bukan labeling, memang itu kotaknya kita gitu. Menghadapi corona, jangan pakai keras hatinya orang feeling, sok yakin, dan bahkan memberi contoh pembangkangan terhadap sarannya para ulama, sarannya pemerintah. Kita tetap berikhtiar, jangan gunakan kengeyelan kita, keras hatinya kita. Pada saat yang sama, munculkanlah perasaan yang positif. Karena hormon endorfin tentang keyakinan bahwa kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat, itu adanya di feeling, itu adanya di hati. Munculkan itu. Kalau belum muncul, tambah dengan zikir, keluarkan energinya itu. Karena kalau kita punya keimanan, punya keyakinan, itu akan keluar cahaya. Hormon endorfin itu kan bahasa biologisnya aja. Nah, cahaya itu akan membentengi kita dari masuknya virus. Apalagi kita orang feeling. Orang feeling itu sebetulnya paru-parunya besar, punya daya tahan yang bagus.
Kalau itu artinya di antara semua MK, orang feeling itu adalah orang yang paling terakhir kena serangan virus. Karena menyerangnya adalah paru-paru, karena kita paling besar. Tapi begitu kita kena, kita langsung tumbang. Karena menjadi benteng terakhir. Nah, karena itulah mengapa di bagian awal-awal lakukanlah ya pencegahan dengan tidak membandel tersebut. Nah, karena orang feeling tetap pengen bergaul, pengen ketemu orang. Nah, keras hati membandelnya itu yang mesti dikawal, digantikan dengan besarnya hati kita, merasa bahwa kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat, maka hormon endorfin itu akan bekerja, hormon kasih sayang itu akan bekerja, yang akan menyelimuti kita, menjadi sinar kita, dan sekaligus menjadi benteng kita menghadapi corona. Dengan platform pemahaman yang basic seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka sekarang mulailah kita menjadi orang feeling yang sejati. Kalau orang feeling yang sejati, mulailah dari mengubah dari api merah menjadi api biru, menjadi api hijau, menjadi api yang jauh lebih berani, dengan daya pancar, dengan daya manfaat yang jauh lebih besar. Maka jadilah orang feeling yang dengan feelingnya itu bisa memberikan, ya katakanlah misalnya jangkauan manfaat, perhatian, kasih sayang, mengayomi, memimpin mereka, menunjukkan kepada mereka, kepada lingkungan Anda, sehingga Anda benar-benar terasa sekali manfaatnya bagi orang lain. Anda menjadi sangat relevan, Anda menjadi sangat kontekstual, terutama melewati pintu feeling Anda. Nah, untuk sampai pada level itu memang Anda harus memulai dengan pekerjaan-pekerjaan yang yang boleh dibilang lah membesarkan hati Anda, melapangkan dada Anda, memperkuat nyali Anda. Saya kasih contoh sedikit. Steven ini secara bisnis kami paling banter, kalaupun dapat uang dari cabang itu totalnya paling 20 miliar lah tahun ini. Tapi saya sebagai orang feeling tetap akan menjalankan kepemimpinan Steven berdasarkan gaya feeling. Jadi walaupun bisnis kami cuma 20 miliar, maka kami akan belanja sosialnya 200 miliar. Dari mana? Nggak tahu. Logikanya akan dapat dari mana? Ya nggak tahu. Saya pakai belief aja bahwa insya Allah kalau saya ingin bermanfaat sebagai orang feeling, Allah akan permudah sehingga 200 miliar itu benar-benar bisa kita realisasikan di tahun 2020. Otomatis kalau 2020 ini kita belanja sosialnya 200 miliar tadi, maka yang namanya mendapatkan bisnis senilai 20 miliar itu menjadi persoalan kecil. Jadi saya tidak berangkat dari pakai caranya orang lain, terutama orang thinking, misalnya hitung-hitungan. Ya kalau misalnya bisnis cuma 20 miliar, ya keluarlah dong yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Ya ada yang bilang 2,5%, ada yang bilang 5%. Kalau mau tiru gerakan gereja 10%. Kalau mau tiru gerakan yang lebih besar 20%, kalau mau tiru Sayyidina Utsman 30%, kalau mau tiru Sayyidina Umar 50%, kalau mau tiru Abu Bakar adalah 100%. Bahkan dengan bisnis 20 miliar saya mencanangkan belanja sosial 200 miliar, saya berharap bahwa memang ini adalah perwujudan asli dari nyali feeling saya. Dengan platform pemahaman yang basic seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka sekarang mulailah kita menjadi orang feeling yang sejati. Kalau orang feeling yang sejati, mulailah dari mengubah dari api merah menjadi api biru, menjadi api hijau, menjadi api yang jauh lebih berani, dengan daya pancar, dengan daya manfaat yang jauh lebih besar. Maka jadilah orang feeling yang dengan feelingnya itu bisa memberikan, ya katakanlah misalnya jangkauan manfaat, perhatian, kasih sayang, mengayomi, memimpin mereka, menunjukkan kepada mereka, kepada lingkungan Anda, sehingga Anda benar-benar terasa sekali manfaatnya bagi orang lain. Anda menjadi sangat relevan, Anda menjadi sangat kontekstual, terutama melewati pintu feeling Anda.
Mudinya pada orang feeling jangan dihilangkan karena itu kekuatan. Mudi itu disalurkan. Jadi bagaimana naik turunnya, ya kadang negatif, kadang positif, kadang turun, kadang naik, itu justru disalurkan. Ya caranya seperti yang tadi, jaga motivasi, jaga benang merahnya, jaga ruhiyahnya, jaga batinnya, sehingga kita tahu bahwa memang kita akan cenderung ingin terus berbuat baik. Tepatnya bukan nekatnya yang kemudian dijadikan fokus, keyakinan bahwa sesuatu itu akan berhasil. Wujudnya adalah keberanian mengambil risiko, tapi kita yakin dan kemudian muncul nyali. Nah, itu jangan direm. Itu dikencengin justru, itu diaktifasi. Tapi Anda harus benar-benar memilih kepada sesuatu yang diyakini banget. Kalau nekat itu sama sekali berarti kita tidak yakin, karena boleh jadi ada unsur-unsur uncertainty yang kita paksakan, yang kita nggak yakin juga gitu. Jadi sekali lagi bukan nekat, tapi nyali kita diaktifasi sebaik mungkin. Dalam kondisi paling berada di titik nadir, paling terpuruk sekalipun, paling miskin sekalipun, tapi Anda punya hati, Anda punya belief, Anda punya nyali, dan masih yakin akan bisa menjadi orang yang kaya, bermanfaat, berada di puncak level, menebar kebaikan-kebaikan kepada banyak orang, itu justru adalah menunjukkan bahwa feeling Anda telah bekerja dengan baik. Pengalaman telah menempa feeling Anda menjadi sesuatu yang berharga. Ketika berada di tengah-tengah musibah seperti ini pun, tapi Anda tetap menjadi cahaya yang terang bagi lingkungan sekitar Anda. Pada dasarnya begini, orang itu boleh berjodoh dengan siapa saja. Contohnya saja Rasulullah, di antara istri-istrinya ada yang Rasulullah memang dia beristri dengan orang yang sama PG-nya dengan Rasulullah. Rasulullah insya Allah adalah orang insting yang sempurna. Dia kemudian berjodoh, dinikahkan dengan Sayyidah Sa'diyah yang juga insting. Juga Rasulullah ada di mana dia berjodoh dengan salah satu ummahatul mukminin yang justru malah mengalahkan dia, yaitu ketika dia berjodoh dengan Sayyidah Khadijah. Nah, jadi perjodohan itu memang sebetulnya boleh dengan apa saja. Cuma perlu dipertimbangkan, karena kalau seperti Rasulullah itu adalah makomnya makhluk Allah yang tertinggi, bukan hanya sekedar makomnya manusia yang tertinggi, tapi makomnya makhluk Allah yang tertinggi. Jadi tentu dia akan memiliki power-power tertentu yang memang bisa membuat ketika dia menghadapi perjodohan di antara dua jangan dalam konsep sifin, ya insya Allah dia bisa atasi. Ya, tetapi apa-apa yang kita jadikan hubungan skema di antara apapun perjodohannya itu, sebagaimana yang dipotret atau diskemakan oleh Stephen itu terjadi, termasuk dengan Rasulullah sekalipun. Contoh, Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah benar-benar bucin. Kemudian Rasulullah dengan Sayyidah Sa'diyah itu yang terjadi adalah hubungannya agak jarang, sehingga Sayyidah Sa'diyah banyak mengorbankan jadwal kunjungannya Rasulullah ke biliknya diganti atau diberikan kepada Sayyidah Siti Aisyah. Nah, dan banyak perkara-perkara yang lain. Sebetulnya kalau sirah itu dibedah, apa yang kita potret, diskemakan itu benar-benar terjadi. Nah, sekarang karena kita ini adalah manusia biasa, orang awam, mungkin dalam perjodohan itu nantinya akan memunculkan sebagaimana antisipasi yang kami sampaikan, mulai dari ilfil, terjadi insomnia, terjadi perubahan ritme kehidupan, mulai kemudian terjadi mutasi genetik. Nah, disitulah mulai akan muncul bom-bom waktu itu yang saya maksudkan. Nah, cuma ini bisa diatasi. Ya, caranya ikutin skema Stephen.
Kalau memang sudah merasa berjodoh banget dengan yang bersangkutan, feeling, ketemu calon jodoh yang feeling, sepaham, ya itu bagus, nggak apa-apa. Dan kalau sudah yakin mau diperjodohkan, teruskan aja. Saya cuma menginginkan saja sekarang belajar karena sudah punya ilmu Stephen ini, coba benar-benar introspeksi atau pikirkan ulang. Kepada calon pasangannya itu senang, cinta, dalam, bersedia berkorban, atau sebetulnya hanya karena nyambung aja, sevisi aja, enak ngobrolnya. Tapi itu keperluan sebagai teman. Adakah betul itu akan menjadi keperluan sebagai seorang pasangan? Coba kaji lebih jauh deh. Tapi kalau Anda sudah merasa bahwa iya ini insya Allah ini Allah kirim orang ini buat saya dan insya Allah ini adalah yang terbaik, ya sudah, terima. Tapi pahami segala macam konsekuensinya dan buatlah solusinya. Ukuran sederhana apakah profesi kita itu adalah sesuai dengan feeling kita, sederhana aja. Ada bagian-bagian yang nggak kita sukai nggak dengan profesi itu. Ada bagian-bagian yang kita nggak yakini dengan profesi itu. Mulai dari aspek operasional sampai pada aspek filosofisnya. Maka profesi itu baru akan sesuai dengan orang feeling kalau filosofinya cocok dengan orang feeling. Idealismenya cocok, visi misinya cocok, strateginya cocok, taktiknya cocok, operasional cocok. Nah, kalau semua yang pelevelan itu, pematraan itu dari paling bawah sampai paling atas cocok, ya itu berarti itulah profesi feeling. Nah, walaupun ada terkadang kita yang besarnya cocok, yang bagian kecilnya nggak cocok. Nah, tinggal kita milih mana yang bisa benar-benar aligning dengan semuanya kalau bisa cocok dengan kita. Saya tidak mau menjadi korban dari keadaan, maka saya cari yang cocok. Cocoknya yang seberapa besar? Kalau bisa 100% cocok semuanya dengan saya. Sifatnya hati memang naik turun, bergelombang, fleksibel. Jangan hati dijadikan tulang, memang nggak akan bisa. Tapi yang paling penting bagaimana naik turunnya itu ada benang merah, ada ruh yang kuat, ada semangat yang sama, ada motivasi yang besar. Itu yang mesti dijaga. Memang suami yang baik, dia harus tetap berbalas budi, diperhatikan, ya balas dong. Juga memperhatikan bahkan lebih bagus, lebih baik. Yang namanya suami itu, dia punya kapasitas lebih besar. Jadi selalu rumusnya, istri kasih 1, suami kasih 2 paling enggak, atau kasih 4, gitu. Nah, itu rumus laki-laki, karena kekuatan laki-laki itu lebih besar. Tapi ketika suami tidak sadar, tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk itu, pengobatan awalnya dimulai dari setiap apa-apa yang dijadikan kebaikan istri itu, berikanlah secara ikhlas, secara sukarela, jangan dihitung sebagai utang budi. Maka otomatis kita nantinya yang namanya perhatian yang diperlukan oleh seorang wanita itu, insya Allah nanti Allah akan kasih dalam bentuk yang lain. Ya, yang karena Allah tidak akan diam. Tapi luruskan dulu niatnya supaya ikhlas. Jika istri feeling, suami sensing, sehingga istri mendukung terus suami, maka pertama yang mesti diingat banget, mendukungnya ikhlas. Kalau pakai dihitung, jadi utang budi, kita capek. Kalau capek, maka kemudian nanti kita meminta balasan. Kita jadi meminta perhatian, kita juga pengen diperhatikan. Sementara suami belum tentu belum tentu sadar dengan keperluan itu. Memang suami yang baik, dia harus tetap berbalas budi, diperhatikan, ya balas dong. Juga memperhatikan bahkan lebih bagus, lebih baik. Yang namanya suami itu, dia punya kapasitas lebih besar. Jadi selalu rumusnya, istri kasih 1, suami kasih 2 paling enggak, atau kasih 4, gitu. Nah, itu rumus laki-laki, karena kekuatan laki-laki itu lebih besar. Tapi ketika suami tidak sadar, tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk itu, pengobatan awalnya dimulai dari setiap apa-apa yang dijadikan kebaikan istri itu, berikanlah secara ikhlas, secara sukarela, jangan dihitung sebagai utang budi. Maka otomatis kita nantinya yang namanya perhatian yang diperlukan oleh seorang wanita itu, insya Allah nanti Allah akan kasih dalam bentuk yang lain. Ya, yang karena Allah tidak akan diam.
Tapi luruskan dulu niatnya supaya ikhlas. Kemarin waktu kita ketemu di Kuala Lumpur, sudah saya bocorkan materi WSL 4 yang bersumber dari konsep yang bernama strata disiplin. Dan strata paling tinggi dalam strata disiplin itu adalah itu dimensi karakter, dimensi diri kita. Nah, pekerjaan mudahnya dalam strata disiplin ini adalah bagaimana sejauh mungkin karakter kita itu lebih mendekati kepada atau aligning dengan maunya Allah, dengan maunya Tuhan. Jadi sebetulnya Allah itu menghendaki apa dengan kita. Nah, strata disiplin yang pertama yang bernama disiplin karakter itu mengatakan bahwa mau tidak mau untuk kita bisa menjadi orang yang istimewa, orang yang hebat, hanya satu jalan, yaitu ketika kita aligning dengan maunya Allah terhadap kita. Dan itu tercermin dalam DNA kita, di dalam seperangkat tubuh keras dan tubuh batin kita yang bernama sifat dan karakter tadi, yang kita optimalkan sampai kita benar-benar bisa mendekat atau bertemu dengan apa yang diinginkan Allah terhadap kita. Nah, itu kalau pakai moto besarnya itu yang disebut dengan jalan kembali. Ketika kita merujuk secara mutlak, secara intensif kepada karakter kita, justru malah akan terbukalah ruang-ruang yang sangat luas dalam hal mencari ilmu, mencari rizki, mencari kesempatan-kesempatan dan yang ada, dan berbagai macam lagi yang lain, termasuk secara umumnya kita sebut mencari keberkahan. Nah, contoh misalnya begini, dalam strata genetik, laki dan perempuan itu strata tertinggi. Maka artinya Allah itu setidaknya kalau berdasarkan strata gender ini, maka ada dua ruang, yaitu ruang perempuan sendiri, ruang laki-laki sendiri. Laki-lakilah yang mengeluarkan tenaga kasarnya untuk mencari nafkah. Nah, perempuan itu menggunakan tenaga halusnya untuk memberikan kasih sayang, ketenangan, sakinah. Nah, itu setidaknya sudah tergambar ada dua ruang. Demikian juga ketika kita merujuk kepada MK, ada 5 ruang. Ketika kita merujuk kepada 9 PG, ada 9 ruang. Ketika kita merujuk kepada Asmaul Husna 99, ada 99 ruang. Ketika kita merujuk kepada Asmaul Husna yang diperluas 999, maka otomatis akan ada 999 ruang. Ketika kita merujuk kepada variasinya DNA, ada 6 miliar DNA, maka ada 6 miliar ruang. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa sebetulnya strata disiplin yang kedua yang disebut dengan strata meruang itu sangat dideterminasi, ditentukan oleh pemahaman kita atau oleh apapun yang kita lakukan yang didapat karena kita menyadari tentang disiplin karakter. Bahwa perbedaan karakter itu menciptakan ruang-ruang dan kesempatan-kesempatan yang baru. Nah, karena itulah dalam hal ini, pengkotak-kotakan itu justru cirinya Stephen. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Stephen itu terlalu mengkotak-kotakan, memang. Karena Stephen meyakini kalau Anda ditakdirkan menjadi laki-laki, berkotak-kotaklah Anda sebagai laki-laki. Bikin boundary yang jelas bahwa Anda laki-laki. Demikian juga kalau Anda perempuan. Demikian juga sesuai dengan MK Anda dan PGA dan seterusnya. Jadi memang kita mengkotak-kotakkan. Tapi memang akan menjadi labeling kalau pengkotak-kotakannya salah. Insya Allah karena akurasi tes Stephen itu 95% ke atas, mudah-mudahan yang 95% melakukan pengkotak-kotakannya secara jitu. Dan otomatis bukan hanya sekedar jitu yang kita inginkan, tapi
peganglah kuat-kuat sebagaimana disiplin karakter yang tadi, karena itu yang paling penting. Sejauh mungkin buatlah alignment dengan maunya Allah melewati karakter kita, karena pasti disitulah ada ruang-ruang kebaikan, ada ruang-ruang keberkahan buat kita. Kemudian tentang mindset besar, seolah-olah orang feeling itu no plan. Tidak ada kalkulasi, nggak pakai perencanaan, main jalan begitu saja. Sebetulnya nggak begitu juga. Orang feeling itu berada pada kuadran organisasi. Dia amat-amat sangat mengorganisasikan. Tapi orang feeling yang baik, dia meletakkan feelingnya itu sebagai superior. Logika itu sebagai anak buahnya. Jadi jangan kebalik. Kalau Anda yakin sebagai orang feeling yang sejati, kalkulator Anda itu hanya alat buat Anda. Tapi mana yang paling Anda yakini, itu keyakinan Anda lah yang Anda pegang. Jadi jangan sampai terbalik, justru keyakinan Anda dijadikan sebagai anak buah, kalkulator yang Anda jadikan sebagai supervisornya, itu kebalik. Sebetulnya kalau belum berkomitmen, kalau feeling dengan feeling itu sebaiknya dihindari. Kalau memang masih bisa ada pengertian, sebaiknya dipertimbangkan ulang. Tapi kalau tetap memang mau dilanjutkan, dari awal itu dibahas bahwa feeling dengan feeling itu enaknya berteman. Kalau berpasangan akan ada masalah, sama dengan MK-MK yang lain yang sama. Tapi khusus pada feeling yang sama, itu memang semacam menjadi bom waktu saja. Nah, tapi kalau memang setelah disampaikan semua konsekuensinya, masih tetap ingin melanjutkan perjodohan, bismillah, jalan. Karena tetap bagaimanapun ada solusinya. Cuma solusinya dari 3 itu, dijalankan 1, 2, atau 3, atau ketiga-tiganya. Ya, jalankan saja ketiga-tiganya. Cuma saya sarankan ini dari awal, terutama bagi calon pasangan yang perempuan. Kalau feeling dengan feeling mau nikah, dari awal tuh bangun komitmen bahwa nanti setelah nikah, suaminya diizinkan untuk nikah lagi. Karena itu adalah solusi yang paling baik dari semua solusi. Kalau lagi lockdown begini, dan kemudian kebetulan sama-sama feeling, maka suasana yang dibangun dalam satu rumah itu adalah suasana pertemanan, persahabatan. Jangan dulu dibawa kepada suasana hati sebagai suami istri. Itu yang lebih baik. Jangan hanya sekedar inputnya yang diprogram. Inputnya itu memasukkan ilmu 1 buku 1 minggu, tapi juga outputnya. Justru orang feeling itu memang kodratnya dia kuatnya di delivery. Kuatnya itu adalah di menyampaikan. Maka supaya semangat membaca buku 1 minggu 1 buku, dipersiapkan itu untuk apa? Untuk mentraining, untuk ngajarin orang, atau untuk menginspirasi orang. Nah, panggungnya untuk mengeluarkan ilmu, mendelivery itu dipersiapkan juga. Sehingga kalau itu dipersiapkan, kita tahu bahwa menginput ilmu itu dalam rangka membagi ilmu. Nah, kalau itu dijaga, insya Allah akan stabil. Kalau menggembleng orang, itu memang mainan utamanya orang feeling. Cuma itu kan memang mengeluarkan energi yang besar. Dan tentu saja, kan kita sebaiknya kalau menggembleng orang jangan setengah-setengah. Benar-benar sampai jadi orang tersebut. Jadi itu memakan energi, memakan waktu, memakan biaya, begitu. Itu bagus kalau bisa dilakukan, dicurahkannya kepada penggemblengan orang. Tapi bisa juga kita sederhanakan dengan hal-hal yang kecil-kecil. Contoh misalnya mau mengembangkan api merah menjadi api biru itu, di sekitarnya boleh jadi ada orang yang punya masalah dengan utang, kita bantu selesaikan. Nggak bisa kita menyelesaikan, pertemukan dengan orang lain yang meminjamkan. Bahkan mungkin sampai pada risiko terburuk, udah kita jadi personal garantinya, tiba-tiba kemudian utang nggak dibayar. Kita mencoba cari jalan keluar untuk kita selesaikan dengan ikhlas. Sebanyak mungkin peristiwa-peristiwa itu terjadi pada urusan nyawa, urusan orang, urusan kehidupan orang yang kita bantu, tetap fokusnya adalah membantu orang ya. Energi kita disalurkan kepada orang,
melalui orang, untuk orang gitu. Ini feeling kan begitu. Nah, kalau interaksi itu energinya semuanya positif, mulai dari perkara-perkara yang ringan sampai pada yang penggemblengan tadi, itu yang akan membuat api kita menjadi api yang lebih berkelas. Ayah ini penganut konsep bahwa pernikahan itu sebuah institusi rumah tangga yang begitu penting dan mulia. Karena itu abaikan semua skema dan aturan main tentang perjodohan yang ideal. Yang penting nikah aja dulu. Siapapun yang datang ngelamar, udah terima aja. Nah, itu lebih penting dibandingkan dengan memilih-milih sehingga akhirnya malah kemudian nggak temu dengan jodoh. Tapi kalau misalnya someone ini persoalannya adalah tidak ada yang datang, tidak ada yang ngelamar, maka ada kalau istilah saya mudahnya begini, ada gelombang tubuh dari someone ini yang mesti dibetulin dulu. Jangan misalnya contohnya begini, ini masa-masanya cari jodoh tapi pasang wajah angker sebagai wanita karir yang berkuasa, yang kaya atau yang punya sesuatu sehingga galaknya itu membuat orang takut. Buatlah menjadi someone-nya ini menjadi girly, menjadi menarik orang, menjadi penuh senyum, sehingga kemudian ada yang melamar, ada yang mendekati. Kalau mereka belum melamar, belum mendekati, dan jumlahnya banyak, gunakanlah kriteria memilih-milih sebagaimana idealnya, skornya berdasarkan konsep Stephen. Tapi kalau memang situasinya udah terlalu tertunda terlalu lama, mohon maaf misalnya sudah menjadi perawan tua, yang penting kalau menurut saya udah nikah apapun apapun MK-nya udah abaikan dulu, karena nikah itu adalah kemuliaan. Begitu. Badannya orang feeling memang bersuhu panas. Dia justru lebih adaptasi atau lebih terbiasa dengan suasana panas. Jadi kalau kena suhu dingin, seandainya memang tidak terbiasa, memang dia akan cenderung tidak kuat, karena berarti selisih suhunya gapnya terlalu besar. Jadi memang mesti dipahami aja bahwa memang justru orang feeling lebih nyaman di suasana agak hangat dan kurang nyaman berada di suhu yang terlalu nyelkit dinginnya.